Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 8. Izinkan kami mempresentasikan tentang materi kami, yaitu tawuran yang sudah kami susun menjadi esai. Dan sini akan saya mempresentasikannya dengan anggota kelompok saya, yaitu Eka Fajri Jayanti dan Aisyah Saputri. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tawuran. Tawuran yaitu adalah perilaku tercela yang dilakukan sekelompok orang ataupun remaja di kalangan sekolah, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Yaitu ada pun contoh-contoh beberapa perilaku tawuran, yaitu perkelahian, merusak fasilitas umum, mengganggunya aktivitas masyarakat, dan melanggar aturan sekolah, aturan undang-undang, dan aturan orang tua dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya ada dua faktor yang menyebabkan perilaku tawuran ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari dalam diri seseorang, yang dimana bagian pertama itu ada faktor krisis identitas, yang dimana seseorang itu tidak mampu mengetahui jati dirinya dengan baik, bagaimana dia harus bersikap, berperilaku di kalangan sekolah maupun di kehidupan masyarakat. Dan ini yaitu kontrol diri yang lemah. Di sini maksud dari kontrol diri yang lemah yaitu seorang remaja tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dan egonya, seperti dia menyesuaikan diri itu mengikuti hawa nafsu maupun ikuti teman di sekitarnya yang di kalangan mungkin yang kurang baik atau pertemanan yang toksik, membuat dia menjadi perilaku juga yang ikut buruk begitu. Selanjutnya itu ada tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, yang dimana di sini dia tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik, baik itu ke teman yang buruk maupun ke teman yang baik. Di situ dia tidak mampu menyesuaikan diri. Selanjutnya itu ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perilaku tawuran, antara lain yang akan dijelaskan oleh Eka Fajri Jayanti. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal, di mana elemen ini dapat mempengaruhi suatu entitas dari luar. Nah, faktor eksternal ini yang pertama ada pembinaan agama, di mana pembinaan agama ini adalah faktor utama mendorong untuk mencegah perilaku tercela, karena setiap agama pasti mencegah dari perbuatan yang buruk. Nah, yang kedua ada lingkungan keluarga, di mana baik dan buruknya anak itu dihasilkan dari didikan orang tua. Karena itulah perilaku anak akan berhasil sesuai dengan bagaimana orang tuanya mendidiknya dari rumah ataupun dari luar. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini adalah rumah kedua bagi para pelajar, dan sekolah dapat menjalankan penguatan pendidikan karakter untuk memperkuat karakter dari siswanya. Lalu yang keempat ada lingkungan masyarakat, di mana faktor sosial ini juga mempengaruhi besar pemikiran para remaja, seperti mendukung kebebasan individu mereka untuk berinteraksi sesama manusia. Lalu yang kelima adalah teman sebaya. Nah, teman sebaya ini menurut Ciciria adalah pertemanan yang sebaya itu yang biasanya terjadi antara kesamaan, contohnya seperti usia. Nah, pada usia remaja ini, pada siswa itu biasanya mereka baru saja menemukan jati dirinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya penjelasan tentang dampak terjadinya perilaku tawuran, yaitu yang akan dijelaskan oleh Aisyah Saputri. Padanya dipersilakan. Akibat dari adanya tawuran biasanya adalah masyarakat. Adanya tawuran, masyarakat menjadi lebih waspada pada lingkungan sekitar, karena sekelompok anak remaja yang melakukan tawuran biasanya melempari batu dan menggunakan senjata tajam. Karena adanya tawuran, masyarakat juga tidak berani melakukan aktivitas di luar rumah seperti berdagang, menggunakan transportasi di jalan umum, dan hubungan antar masyarakat juga menjadi terganggu. Pengaruh tawuran juga berpengaruh pada perkembangan seorang anak dan lingkungan sekolahnya, seperti terganggunya proses belajar mengajar, perkembangan fisik dan psikis pada anak yang ikut tawuran. Pengaruh tawuran di lingkungan sekolah juga berpengaruh pada anak yang tidak ikut tawuran. Mereka menjadi takut untuk datang ke sekolah dan terganggu dalam proses belajar mengajar. Pengajar juga menjadi kesusahan untuk mengatur anak yang ada di lingkungan sekolah. Akibatnya, tentu menjadi penghambat dalam proses belajar
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi. Baik, meskipun tawuran di sini jarang terlihat, udah di zaman sekarang sudah jarang terlihat maupun tidak terjadi lagi, tetapi perlunya ada waspada dan cara pencegahan agar tawuran ini tidak terjadi. Baik, sebenarnya cara pencegahan agar terjadinya tawuran akan dijelaskan oleh saudari saya yaitu Eko Fajrianti. Banyak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu selanjutnya adalah solusi pencegahan. Yang pertama itu kita bisa melakukan seleksi yang ketat sebelum kita memilih siswa-siswa kita untuk dapat diterima di sekolah kita. Lalu yang kedua, kita membuat program untuk menyalurkan bakat-bakat para pelajar. Lalu yang ketiga, kita sebagai para pendidik itu agar bisa lebih melakukan pendekatan terhadap pelajar-pelajar kita nantinya. Nah, yang keempat, kita memberikan sanksi dan peraturan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah nantinya. Lalu yang kelima, kita melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan sekolah, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan dari presentasi kami adalah perilaku tawuran adalah perilaku yang sangat tercela dan sangat berdampak buruk bagi pelajar-pelajar kita yang ada di Indonesia. Dan perilaku tawuran ini harus dicarikan solusi dan cara pencegahannya bagi para pendidiknya. Dan para pendidik juga harus lebih peka terhadap lingkungan yang ada di masyarakat maupun yang ada di sekolah untuk lebih memperhatikan para pelajar-pelajarnya. Baik, sekian dari kelompok kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.